Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk hari yang indah dan nafas kehidupan hari ini. Ampunilah segala pikiran, perkataan, perbuatan, perasaan ataupun kelalaian kami yang melanggar firman-Mu sehingga mengakibatkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus, dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai dengan 42 dengan perikop Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu beroleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Dia. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap orang itu mempunyai persoalan hidup. Cara kita menghadapi dan mengatasi persoalan hidup itu berbeda-beda. Keluh kesah Nabi Yeremia karena tekanan jabatan pun sering kita alami di dalam pekerjaan kita, di dalam tugas kita dan tanggung jawab kita.
apalagi situasi pandemi COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun melanda. Target yang ditetapkan terasa begitu tinggi, dan banyak rekan kerja menunggu kesalahan untuk memutus hubungan kerja dengan kita. Nabi Yeremia mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan Yesus. Sejauh kita berbuat benar, maka Dia, Tuhan Yesus, tidak akan membiarkan anak-anaknya tertindas. Meskipun seringkali kita berhadapan dengan orang-orang yang mengambil kesimpulan sendiri dan sudah memiliki cara pandang sendiri terhadap kita, tetapi tidak seorang pun akan menyakiti kita sejauh kita melakukan tugas dan pekerjaan kita seturut kehendaknya, kehendak Bapa, sebagaimana Tuhan Yesus lakukan saat berhadapan dengan penolaknya. Sebagai orang beriman, kita ditantang untuk berani merefleksikan cara hidup kita sebagai murid Kristus di zaman ini, di dalam kehidupan kita ini. Apakah kita sudah beriman dengan baik? Sudahkah kita menerima Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, di dalam hidup kita? Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, janganlah Engkau membiarkan kami menjadi pribadi yang gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.